Dari ya. Aman. Aman ya. Betul. Oh segini ya. Udah. Assalamualaikum Gus. Bisa jelaskan terkait pernikahan seorang muridnya nih di Gus. Bahagia kemarin. Kalau bilang ini dadakan enggak, sudah kita rencanakan dari sebelum Lebaran. Tepatnya sebelum puasa sebenarnya kita sudah. Jadi gini, pas terakhir saya podcast tentang take down LGBT itu sudah kita bicarakan. Karena memang sudah ada rencana sebelum itu. Kemudian mengerucut pas saya di Mekah, Sabrina WA saya untuk bisa membantu pelaksanaan di hari H, terutama terkait dengan dokumen Dedi yang mualaf, karena dulu belum sempat kita urus kan. Akhirnya kita urus supaya di buku nikahnya dia sudah tercatat sebagai muslim. Terus ya akhirnya berlanjut sampai kemudian hari H. Memang dari awal Mas Dedi mengendaki ya nggak usah ribut-ribut lah, yang penting kita nikah. Kira-kira begitu kronologinya. Gus, bisa dikatakan ini kan kayak terkesan tertutup sama media. Seperti apa sih Gus? Sebenarnya bukan tertutup. Memang dari awal dia bilang nanti kalau ketemu media Gus bantu aja ya. Karena memang dia pengen khusyuk. Bahkan sampai jangankan media luar, medsos dia sendiri kan di nonaktifkan selama seminggu. Karena mau fokus di acara kemarin. Makanya bukan apa. Kemarin ketika akad nikah itu yang hadir cuma sekitar 20-an orang, keluarga semua. Dari kedua pihak. Semua kedua pihak. Itu gimana Gus suasananya? Boleh Suasananya ceritakan? sangat syahdu karena memang kita konsep begitu simple di lokasi yang sama, cuma sekitar 20 orang. Saksinya kebetulan Pak Jaksa Agung, beliau minta saya untuk bisa menghubungi Pak Jaksa Agung karena memang Pak Jaksa Agung juga dulu saya kenalkan dengan Mas Dedi dan dekat, beberapa kali ada di podcast kan. Kemudian sama Ayah Hendro Priyono, kemudian full keluarga, gak ada orang luar sama sekali. Mungkin ya kecuali saya. Keluarganya siapa? Keluarganya Sabrina ada semuanya, bapak ibunya Sabrina ada. Yang menanyakan langsung bapaknya Sabrina. Saya hanya dampingi, saya khutbah nikah. Kemudian yang sebagai wali langsung bapaknya si Sabrina. Kemudian rentetan acaranya ya, dari kita masuk ruangan, kemudian yang duduk di situ kedua mempelai, kanan kiri Pak Jaksa Agung sama Pak Hendro Priyono. Kemudian saya berjajar 3, samping kiri saya walinya si Sabrina, saya di tengah. Kemudian samping kanan saya Pak Penghulu. Kita khutbah nikah, kemudian diijabkan sekali selesai karena pagi harinya saya briefing Mas Dedi di kamar untuk prosesinya termasuk ijab kabulnya. Kemudian setelah itu foto-foto dan saya nasihat pernikahan sekitar 15 menit sudah selesai. Terus kemudian sore baru resepsi. Terus bisa dikatakan kenapa sih tanggal 6? Ada tanggal cantik atau gimana? Kan coba Atau di tanggal 6 2022. 2 kali 3 kan 6. Makanya kenapa jatuhnya angka 6. Itu ada spesial khusus kenapa 6 gitu Gus? Enggak. Cuman kemudian memang kalau mas kawinnya itu sesuai dengan tahun dalam bentuk dolar Singapura. Berapa Gus? Jumlah berapa? 2000 berapa ya pasnya? Paling sama dengan ini, sama dengan tahun. Jadi 2000 mas kawinnya itu seperangkat alat sholat, kemudian emas 66 gram dan uang tunai 2022 Singapura dolar Singapura. Jadi pas tahun dah. Selain itu ada permintaan khusus nggak dari pembelai wanita? Nggak ada. Kenapa dolar pemilihan Gus? Kenapa? Kenapa pemilihan dolar Singapura? Karena kan kalau cari $2 Singapura kan masih ada. Iya kan? Kalau rupiah kan susah.
sebelum hujan kobel Mas Dedi ada curhat nggak sih kayak deg-degannya awal kita lihat kan mantap banget nih pas itu Ya pastilah, makanya pagi hari saya habis nge-gym, dia WA saya, bro di mana? Masih nge-gym, temenin gua dong. Gua ke kamarnya dia, kebetulan kamar saya jejer sama beliaunya. Jadi 3 kamar. Mas Dedi sama tim sendiri, dia sendiri, saya harus sebelah jauh Sabrina dengan keluarganya. Itu ya dia curhat deg-degan. Saya bilang kan, lo kan udah pengalaman mata lopean. Terus akhirnya curhat ya bahwa kemudian biasalah kalau orang mau menikah kemudian banyak ujian atau banyak masalah kan biasa. Tapi yang normal-normal saja itu masih terkendali. Kemudian dia memang niat untuk meng-off-kan medsosnya itu dalam rangka fokus untuk itu. Fokus untuk itu. Gus, ini emang dari setahun 2 tahun lalu mantepin di 2022 atau gimana sih? Saya sudah dari tahun pembicaraan? 2019 ngomong sama dia untuk segera menikah. Jadi ini perjalanan panjang. Tapi kan memang ada beberapa hal yang harus diselesaikan, umpamanya dengan masalah keluarga besar, masalah Aska sendiri supaya betul-betul mantap menerima ibu yang ini si Sabrina. Jadi ya lamanya itu karena proses pemantapan dan proses meyakinkan semua pihak, Aska sendiri, keluarganya Sabrina sendiri, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah berakhir indah. Gimana respon Aska sendiri gimana? Aska, kebetulan pas saya lagi ngobrol sama Mas Dedi di kamar, dia datang, terus saya bahas, saya tanyakan sama dia, how about your new mom? Dia ketawa, ya sudah. Dengan namanya kan Aska orangnya datar-datar gitu aja. Dan masih sempat bercanda kan di postingannya, ketika posting wajahnya Sabrina nggak dilihat. Tapi artinya memang mengutarakannya sudah lama ya? Udah lama. Dan saya sendiri sebagai sahabatnya Dedi sudah minta sekitar tahun 2019. Saya minta setelah dia syahadat itu, saya sering komunikasi, gua harus ngapain lagi bro? Ya daripada ini muncul semua pertanyaan, ya kamu nikah. Makanya semalam itu, kemarin dan semalam kebetulan saya khutbah nikah, nasihat pernikahannya 2 kali. Jadi semalam habis akad dan kemarin habis akad dan malamnya ketika acara resepsi dibuka sama opening Mas Dedi sama Sabrina sendiri langsung. Kemudian saya diminta untuk berdoa dan memanjatkan syukur serta memberikan nasihat ketika resepsi itu. Saya bilang ini perjalanan panjang dan masih tak garapi gitu. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin, saya bilang, kenapa ini privasi, kenapa kok begitu sederhana dan undangannya nggak banyak, cuma 50 orang, 50 seat semalam. Nah, saya bilang sama Dedi, ini saya nggak tahu ini benar-benar pengen privasi atau karena nggak ada anggaran, atau karena budget terbatas. Tapi kemudian saya bilang, ternyata saya tahu jawabannya adalah bahwa pernikahan itu tidak harus mewah, yang penting sah, yang wajib itu mahar bukan mahal. Nah, Dedi senang banget nih, bener lu bilang ini bukan. Ya cuma 50 orang. itu emang konsepnya intimate wedding ya? Iya, jadi padahal saya tahu gitu, begitu banyak vendors, begitu banyak TV yang menawarkan dia untuk live seperti artis-artis yang lain, beliaunya nggak mau. Beliaunya, sekarang kemarin saya nggak mau lah bro, udah saya pengen ini sakral, nggak mau diributin dengan non teknis. Termasuk ada beberapa pihak manajemen TV yang kontak saya, bisa nggak sih kalau ada jadi nikah di live nanti gimana dan lain sebagainya. Jadi itu betul-betul core of the core, intinya inti keluarga. Dan saya tamu sendiri kayaknya kalau namanya Kakak Lina gitu terus ada perbedaan nggak ada. Saya tanya, bro kenapa nggak ngundang teman artis sama sekali? Lo kebayang nggak bro, teman gue itu banyak. Kalau gue undang satu, yang lain pasti mau diundang. Jadi yang mau khusus nggak jadi kan. Jadi bukan gue nggak respect sama mereka, nggak menghormati mereka. Gue hormat, justru karena gue menghormati mereka nggak tak undang, nggak mau ngerepotin. Ya kalau Dedi ngundang satu teman kan pasti yang lain ngiri kan. Nah, makanya alasan itulah kemudian nggak ngundang yang lain. Atau nanti kali Gus di lain waktu gitu baru resepsinya, pestanya. Sampai hari ini nggak ada. Belum ada. Ya resepsinya semalam itu sudah. Oh, udah sekalian. Sekalian. Terus katanya souvenirnya menarik kalau dulu Souvenirnya parfum. Souvenirnya parfum. ada arti tersendiri Ya biar keluarganya wangi lah, nggak kayak keluarga. Terus katanya hadiah dari Gus akan mengumrohkan,
misalnya berangkat umroh haji. Saya bilang, lu minta hadiah apa mah dari gua? Mau haji, mau umroh, gua jabanin, saya bilang. Lu lantar gampang gitu. Kan dia tanya, lu minta kado apa dari gua? Saya bilang, gua udah sering ngerepotin, lu malah mau minta kado, dia bilang. Ya, alhamdulillah itu. Kalau dari daftar undangan tuh mungkin yang orang luar semalam resepsi itu ada Pak Andro Priyono dengan Mas Dias, kemudian ada Mas Gilang sama Mbak Sandi. Karena kebetulan Sandi ini sama Sabrina deket banget. Sehingga dia datang. Ya cuman itu, kebetulan saya satu meja dengan Mas Gilang. Terus siapa ya? Ya keluarga semua lah. Ya cuman itu tak. Acaranya sederhana, begitu kalau opening saya sambutan, berdoa, kemudian kita makan malam. Setelah itu ada 2 orang yang diminta untuk memberikan speech, Ayah Hendro Priyono sama satunya siapa itu saya lupa. Terus kemudian diakhiri dengan semua tamu foto-foto di stage. Dan sampai ini saya belum dapat fotonya itu, karena masih dipredeli satu-satu masih di. Dan memang Mas Dedi minta, pokoknya sebelum jam 9 nggak ada yang posting sama sekali sebelum acara itu berakhir. Makanya semalam Sabrina sudah posting, baru saya berani posting. Memang permintaan Mas Dedi. Berarti acaranya dari sore ya? Dari pagi. Oh, dari pagi. Akadnya sekitar kita mulai jam 10. Kita mulai jam 10. On time kok kemarin. Akadnya sekitar jam 10.15, kemudian jam 10:30 saya nasihat pernikahan. Ada adat Ini proses Nggak ada. pemantapannya seperti apa sih, Gus? Pemantapan dari Mas Dedi sendiri apa? Ya karena Mas Dedi pernah punya pengalaman yang gagal kan, pernah divorce, ya tentunya lebih berhati-hati kan, lebih berhati-hati. Makanya nasihat pernikahan saya banyak soal itu kan, saya bilang banyak perempuan mencari suami soleh, banyak laki-laki mencari wanita solehah. Pertanyaannya adalah kenapa mencari bukan menjadi? Kenapa mencari bukan menjadi? Ya menjadi soleh, menjadi soleha. Jangan mencari yang soleheh atau mencari yang soleh. Itu salah satu nasihat pernikahan saya ke mereka. Tapi kalau pemantapan dari Kak Sabrina sendiri seperti apa? Tentunya ada hal-hal yang kemudian menjadi pembicaraan mereka berdua ya. Tapi detailnya saya nggak memahami, tapi yang jelas overall fine lah. Kalau menurut Dedi nggak ada masalah. Ya biasa lah. Gitu. Mungkin ada permintaan ini itu ya biasa kan sebagai calon istri. Gitu. Tapi kelihatan banget setelah akad itu Dedi sama Sabrina begitu bener-bener lega gitu. Bener-bener lega. Yang mungkin paling lega dia ya bisa ngelabui wartawan nggak tahu sama sekali. Rencana untuk honeymoon mereka gimana? Bilang lu mau kemana gitu loh. Kan kemarin emang rencana kita ajak Aji kan, tapi kayaknya persiapannya mepet. Kemudian ini juga berkaitan dengan pihak pengundang macam-macam. Saya jadi pesimis apakah bisa berangkat tahun ini Dedinya. Tapi ya saya berharap segera mungkin sih Mas Dedi saya ajak ke Tanah Suci. Karena memang itu udah dari niatan saya dari dulu. Saya bilang lo berangkat, gue yang bayar. Gue yang bayar. Mau haji mau umroh kita usahain. Berarti ngajak si Bilar sama Atta juga? Jadi kan kemarin begini, kalau soal haji itu kan saya hanya diminta untuk menjadi penyambung. Kebetulan pertama kali yang diundang kan saya. Terus kemudian saya diminta untuk membawa beberapa. Tapi itu nama itu masih diseleksi di kerajaan. Gitu. Jadi pihak Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia minta saya beberapa nama. Yang nama itu diajukan ke Kementerian Hajj Arab Saudi atas nama kerajaan. Lah, kemarin saya tanya lagi, konve, ini gimana nih kepastiannya gitu. Kepastiannya. Tapi saya sendiri juga udah bilang sama yang lain, sama si Dedi, sama si Atta, sama si Rizky, saya bilang bahwa haji itu panggilan. Ya artinya administrasi itu hanya sekedar wasilah saja. Tapi kan yang manggil itu kan Allah, bukan administrasi. Artinya kalau tahun ini berangkat ya berarti kita dipanggil Allah tahun ini, ya kalau belum berangkat ya berarti belum dipanggil, kan gitu saja. Jadi relax teman-teman juga nanggapinya. Apalagi ini berkaitan dengan kerajaan. Kalau sampai hari ini belum ada